Halo semua, sebelumnya perkenalkan kami dari Fakultas 11 Studi Independen berdiri dekatnya menguraikan materi terkait Service Orientation. Jadi, yang akan kami bahas pada sesi kali ini adalah pengertian dari Service Orientation itu sendiri, kemudian kasus Service Orientation, solusi yang dapat diajukan dari adanya kasus tersebut, kemudian yang terakhir ada kesimpulan. Video di atas merupakan salah satu bentuk service orientation yang mana di sini berorientasi kepada pelanggan eksternal. Jadi, pengertian service orientation itu apa sih? Service Orientation adalah kemampuan untuk melayani pelanggan. Jadi pelanggan ini dibedakan menjadi dua, yang mana pertama terdiri dari pelanggan internal dan kedua itu ada pelanggan eksternal. Jadi bedanya apa sih? Jadi untuk pelanggan internal sendiri adalah karyawan dari perusahaan kita, yang mana di sini merujuk pada kemampuan perusahaan untuk melayani karyawan itu sendiri. Selanjutnya yang kedua yaitu ada pelanggan eksternal. Nah, pelanggan eksternal ini adalah pelanggan yang biasa kita temui sehari-hari, baik itu di industri barang maupun jasa. Di dalam sesi kali ini, kami akan membahas tentang customer atau karyawan perusahaan. Kami menemukan beberapa penelitian yang membahas hospitality industry. Jadi sebetulnya hospitality industry adalah suatu industri yang bergerak di bidang pelayanan pelanggan atau mereka dalam bidangnya berhubungan secara langsung dengan pelanggan eksternal. Jadi, apa sih keterkaitan antara hospitality industry dengan internal customers ini? Menurut beberapa penelitian terkait disebutkan bahwa orang-orang yang berada di hospitality industry yang mana mereka harus senyum sepanjang waktu, kemudian berhadapan dengan pelanggan secara langsung. Pelanggan yang dimaksud di sini adalah pelanggan eksternal. Kemudian mereka juga harus melayani pelanggan dengan sepenuh hati walaupun mereka di dalam keadaan yang sedih. Maka dari itu, stres kerja akibat job desk dari hospitality industry ini meningkat. Nah, hal ini juga diperkuat dengan survei yang dilakukan oleh Biro Statistik Tenaga Kerja (BSE) pada tahun 2014 yang menyebutkan bahwa hospitality industry di sana ini mengalami turnover rate yang paling tinggi di antara industri lainnya, yang mana mencapai angka 4% per tahun pada tahun 2014. Dari sini dapat kita tarik kesimpulan bahwa karyawan yang secara kinerjanya baik dan senyum sepanjang waktu, tapi hal tersebut tidak menjamin bahwa karyawan ini puas dengan pekerjaannya. Maka dari itu, kami kelompok 11 ingin mengusulkan solusi-solusi apa aja sih yang dapat dikembangkan oleh perusahaan dalam rangka untuk mengatasi masalah karyawan ini, yang mana di sini juga berkaitan dengan bagaimana cara untuk meningkatkan kepuasan karyawan tersebut. Langkah pertama yang dapat dilakukan yakni adalah identifikasi masalah. Sebenarnya sudah jelas di sini alasan utama karyawan tidak puas atas pekerjaannya adalah karena stres kerja dan tuntutan kerja dari job desk hospitality industry itu sendiri. Tetapi kita juga perlu meneliti lebih lanjut apakah terdapat variabel lain yang juga turut ikut serta berperan di dalam stres kerja karyawan yang berujung pada ketidakpuasan ini. Cooper et al. Pada industri yang sama yakni hospitality industry di sini juga menyebutkan bahwa alasan dari stres kerja karyawan adalah karena adanya gap antara tekanan yang dihadapi dengan kemampuan karyawan terkait. Alasan lain di sini juga disebutkan, contohnya adalah pekerjaan yang berat, kemudian konflik kepentingan, selanjutnya juga logging working hours atau jam waktu yang cukup lama, serta jam kerja yang tidak fleksibel. Ketika perusahaan sudah menemukan variabel utama yang menjadi penyebab dari stres kerja karyawan, maka di sini penting bagi perusahaan untuk menindaklanjuti solusi-solusi apa saja sih yang dapat dilakukan untuk mengatasi hal tersebut dengan mengurangi beban kerjanya atau menerapkan sistem shift. Dan dari kami kelompok 11 ingin mengusulkan solusi-solusi berikut ini. Pertama adalah menyediakan lembaga konseling. Nah, lembaga konseling ini penting bagi karyawan karena melalui lembaga konseling ini karyawan dapat mencurahkan apa yang dialaminya ketika mereka tidak dapat mencurahkan apa yang dirasakannya ini terhadap teman sebaya ataupun rekan kerjanya. Yang kedua yakni menyediakan lingkungan yang mendukung. Jadi lingkungan yang mendukung ini tidak hanya dilihat dari segi fasilitas kantor saja, tetapi juga lingkungan sosial yang melibatkan rekan kerja, atasan, dan juga bawahan. Peran lingkungan kerja di sini sangatlah signifikan karena banyak ditemui bahwa banyak orang resign dan mengalami tingkat stres kerja yang tinggi akibat lingkungan yang toksik atau tidak mendukung keberadaan dari karyawan terkait ini. Ketiga yaitu menyediakan sistem kerja shift. Yang keempat adalah menyediakan lebih banyak tenaga kerja karena dengan adanya tenaga kerja yang lebih maka tekanan juga akan berkurang. Kemudian
Kenal dekat dengan rekan kerja, nah maksudnya di sini bukan kenal yang hanya sekedar say hello saja, tetapi mencakup kenal di dalam kehidupan sehari-hari, yang mana ketika karyawan terkait memiliki masalah, maka bisa menceritakan kepada karyawan yang lainnya yang dianggap dekat, seperti itu. Lainnya yang terakhir ada mengadakan kegiatan keakraban. Nah, kegiatan keakraban ini tidak harus sesuatu yang mewah, tetapi bisa seperti jalan pagi maupun makan bersama dengan rekan. Langkah lain yang dapat diusulkan adalah sebagai berikut. Kita membuat mindset diri untuk open-minded, kemudian yang kedua membiasakan diri untuk mendengarkan dulu sebelum berbicara, kemudian yang ketiga ada bersikap ramah pada semua orang. Ada mencoba murah senyum, yang kelima mengakui kesalahan, yang keenam ada belajar dari kesalahan. Ada belajar untuk mengontrol diri, kemudian mengenali diri Anda, dan Anda membiasakan sikap saling menghargai. Selanjutnya ada jangan mudah berprasangka buruk, kemudian luangkan waktu untuk diri Anda, kemudian ada membangun mindset untuk memperlakukan orang lain seperti bagaimana Anda memperlakukan diri sendiri. Di akhir dapat disimpulkan bahwa external customers dari hospitality industry ini cenderung mengalami tingkat stres kerja yang tinggi. Maka di sini peran perusahaan dalam rangka untuk meminimalisir perilaku ini sangatlah penting. Adapun solusi yang dapat kami usulkan diantaranya adalah dengan menyediakan lembaga konseling, kemudian mengadakan acara keakraban dan hal lainnya yang bisa meminimalisir tingkat stres kerja karyawan yang diakibatkan dari beban kerja akibat job desk dari hospitality industry itu sendiri. Sekian dari kami, terima kasih.